Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Wah, perkembangan cyber attack yang terjadi belakangan ini rupanya tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan di tengah kita sedang melakukan PSBB ataupun work from home. Nah, beberapa pandangan statistik komentator dari pemerhati cyber security yang belakangan ini terjadi, rupanya peningkatan yang terjadi terhadap cyber attack lebih kepada dinamisnya cyber attack tersebut. Artinya kita sudah tidak lagi bisa mengandalkan serangan yang bersifat signature based seperti antivirus. Serangan yang bersifat dinamis tentunya akan lebih menyulitkan jika kita tidak memiliki satu mekanisme bagaimana kita bisa melakukan prediksi terhadap serangan yang masuk. Konsep reaktif sudah tidak lagi cocok belakangan ini dengan peningkatan terhadap cyber security, serangan-serangan cyber security yang terjadi belakangan ini. Nah, pada kesempatan ini di episode ke-24 dari Bincang Cyber, kita akan banyak sekali mengulas tentang bagaimana sih praktek dari atau upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat membuat mekanisme mengidentifikasi terhadap potensi serangan yang akan masuk. Telah bersama saya hari ini seorang CISO dari sebuah perusahaan outsourcing yang besar di Indonesia, yang terbesar, di mana role dan responsibility-nya juga di sini lebih kepada proses cyber security yang luar biasa. Nah, beliau sudah memiliki pengalaman yang nggak cuma dalam 1-2 tahun, tapi udah puluhan tahun berkecimpung di dalam dunia cyber security. Nah, tanpa bermaksud berpanjang, mari kita sambut Bapak Kirby Chong. Halo Pak Kirby, apa kabar? Halo Pak Faisal, kabar baik Pak. Kabar baik. Wah, terima kasih sudah menyempatkan waktu berbagi di dalam episode ke-24 di Bincang Cyber kali ini. Satu hal yang istimewa buat kami untuk bisa mendapatkan Bapak hari ini untuk bisa berbagi di dalam episode ini. I am honored. Thank you for having me. Saya bukan orang Indonesia, jadi bahasa saya nggak terlalu bagus ya Pak. Okay, no worry Pak Kirby, we understand that fully. You can explain both in bahasa or in English as your convenience. Thank you, terima kasih. Oke, Pak Kirby, as introduction tadi yang sudah saya sebutkan bahwa sekarang ini kan yang kita temukan teman-teman kita di Indonesia ini sekarang sedang work from home, dan juga cuma di Indonesia sih, juga di beberapa negara, tapi diskusi kita hari ini akan lebih memfokuskan kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara work from home, sementara tantangan serangan cyber itu kayaknya nggak berhenti ya Pak ya. Nah, ada kata-katanya kita dapat di sini tentang security information and event management. Nah, mungkin kalau saya boleh minta penjelasan dari Bapak, kita mulai dulu deh Pak secara definitif. Kira-kira kalau menurut pandangan Pak Kirby, security information event management itu apa ya Pak lengkapnya? Oke, sering ditanya sih sebenarnya apa itu CM ya. Mungkin bagi orang yang sudah lama bekerja di bidang IT, sudah tidak asing lagi dengan istilah CM atau kepanjangannya adalah Security Information and Event Management. Nah, CM ini merupakan sistem yang membantu kami untuk memonitoring traffic jaringan, aktivitas aplikasi, sistem proses, serangan dari internet maupun dari sisi network internal, dan memberikan informasinya hampir real time. Jadi, pasti CM dapat informasi dari perangkat network seperti firewall, IDS, IPS, intrusion detection system web application firewall seperti WAF, load balancer, dari luar sampai ke dalam jaringan kita termasuk antivirus, data loss prevention, endpoint detection and response, dan lain-lain.
supaya perangkat bisa dimonitoring oleh CM sebenarnya syaratnya mudah selama perangkat aplikasi atau operating system tersebut bisa menghasilkan log, berarti perangkat tersebut bisa diintegrasikan dengan CM. Gitu, Pak. Oke, jadi kalau kita bicara tadi ada understanding yang saya dapat tadi, ada beberapa perangkat ya Pak Kirby ya, betul ya. Dan dia nanti mengirimkan log ke dalam perangkat CM ini. Betul. Betul. Oke, kalau ada beberapa perangkat yang mengirimkan log, bagaimana si mekanisme CM ini bisa menggabungkan log-log yang tadi, Pak? Nah, kalau menggabungkan log ini biasanya kita mulai dengan data source atau kita bisa bilang perangkat yang dari masing-masing aset atau masing-masing device ya. Nah, log itu biasanya disimpan dalam CM. Nah, satu proses nama itu adalah korelasi, yaitu bikin informasi dari log masing-masing bisa saling diidentifikasi dan setiap kejadian dicatat di log. CM akan menghubungkan kejadian-kejadian itu namanya event dari misalnya serangan SQL injection ke satu aplikasi web. CM akan menghubungkan log dari load balancer sampai ke web application firewall, sampai ke firewall, ke web server, application server, terus ujung-ujungnya dapat datanya dari database. Nah, dengan adanya CM, log dari masing-masing perangkat atau aplikasi tadi akan dikorelasi dan muncullah penyerang dari IP sekian. Mungkin kita bisa tahu dari negaranya atau dari kotanya dari IP tersebut. Yang IP itu akan mengakses dari load balancer kita, kemudian di-detect di web application firewall bahwa ada pemakaian atau simbol biasa untuk tes SQL injection. Lalu apakah di-block atau dia langsung lewatin firewall? Maksudnya nggak di-block dari sisi firewall, ya, lewat web atau application server langsung ke database. Nah, itulah muncul password atau kartu kredit di browsernya si penyerang. Proses ini adalah salah satu correlation rules di dalam CM yang setiap detik melakukan kerja seperti tadi. Lalu semua ini akan dibikin dashboard dan akanlah muncul di dashboardnya si CM ini. Oke, jadi informasi, saya coba sederhanakan sedikit. Berarti sebenarnya cara kerja CM ini mengumpulkan informasi traffic log, catatan dari berbagai macam perangkat, kemudian dibuat sebuah profiling, mungkin begitu ya Pak Kirby. Profiling ini nanti bisa dipergunakan untuk melihat potensi serangan ini seperti apa dan ke arah apa, begitu Pak? Iya, betul sekali. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kebanyakan kan kita berpikir bahwa pencatatan itu ya udah satu tempat aja, misalnya di firewall ya di firewall aja. Nah, fungsi daripada pencatatan yang digabungkan ini kira-kira keuntungan atau hal yang paling utama yang bisa kita dapatkan apa ya kira-kira? Fungsi atau keuntungan dari CM ini ya Pak? Iya. Oke, biasanya kita fokus ke ada beberapa poin ya. Yang paling penting of course kita ngomongnya compliance report. Compliance ini biasanya perusahaan besar seperti perbankan, asuransi atau payment gateway ya harus memenuhi persyaratan tertentu dari pemerintah seperti OJK atau BI. Nah, yang pertama, kedua adalah applications and server access monitoring. Maksudnya adalah siapa yang bisa mengakses aplikasi saya. Misalnya tanggal berapa, dia masuk jam berapa, dari mana, itu maksudnya ada dari negara mana atau kota yang di mana gitu. Siapa yang mengakses server saya lewat services apa seperti SSH kayak RDP, Remote Desktop Protocol. Gimana caranya mereka mengakses? Setelah authentication successful, lalu usernya lagi buka file apa, download apa, atau malah mendelete file apa, dan lain-lain. Detail activity-nya Pak ya? Betul, detail activity-nya. Nah, lanjut dengan kita bisa bikin fungsi seperti incident response and forensic. Nah, setelah kejadian serangan cyber, tim SIEM ini atau tim CM ini harus tahu apa itu 5W1H.
5W1H adalah when, who, where, what, why, and how. Nah, dari sisi semua, dari kapan sih si penyerangnya masuk, siapa orangnya, kan pakai username password kadang-kadang kita dapat, ya, dari mana, dari kotanya, dari negara mana, jadi dari source IP-nya kita bisa lihat dari seperti itu. Nah, what do they do, apa yang mereka lakukan, ya, waktu mereka login atau mereka mengakses aplikasi kita. Nah, kenapa, why, kenapa mereka masuk, nah inilah satu pertanyaan yang nggak gampang dijawab karena gini, kenapa dia mau akses ke data kita? Apakah kita ada data yang si penyerang mau curi, misalnya seperti username, password, email, atau credit card information, ya, kartu kredit gitu loh. Nah, how yang paling terakhir adalah how, gimana caranya mereka masuk ke network kita tanpa kita ketahuan atau segala macam. Nah, lalu setiap kejadian kita bikin respon insiden dalam report supaya kita bisa belajar dari pengalaman supaya tidak ulang lagi kelalaian atau kekurangan kita terhadap penyerang ini. Nah, poin keempat yang saya pengen highlight adalah internal and external threats identification. Kita bukan pakai CM-nya ini hanya untuk external threats identification. Jadi tim atau security analyst kami harus bisa mengidentifikasikan serangan cyber dari luar maupun dari dalam. Kalau kita ngomong dari dalam adalah seringkali kita bilang ada insider threat. Maksudnya mungkin virusnya atau mungkin malware atau si penyerang sudah masuk ke corporate network kita. Jadi kalau mereka sudah masuk ke corporate network kita, biasanya firewall, load balancer itu yang biasa jaga dari luar itu sudah tidak berfungsi lagi karena mereka fokusnya ke external threats. Tapi kalau internal threats, gimana caranya kita bisa mengidentify threats itu? Nah, lanjut dengan poin kelima, single pane of glass for all cyber threats correlated. Nah, pada puluhan aplikasi atau perangkat yang kita monitoring, dengan adanya CM dan log akan di-forward ke CM, kita cuma butuh satu aplikasi yang dashboard udah mencakupi serangan dari berbagai perangkat atau aplikasi dan kita bisa lihat penyerang udah lewatin berbagai aplikasi kita dengan serangan jaringan atau kerentanan aplikasi atau application vulnerabilities, ya, daripada kita cek satu persatu apakah aplikasi atau firewall kita sudah dilewatin. Nah, ini kita bisa lihat dari satu dashboard yang cukup kompleks gitu loh. Poin keenam adalah integration of threat intelligence with predictive capabilities. Maksudnya ini adalah dengan adanya ancaman intelijen, ya, yang kemampuannya prediksi. Kita bisa lihatin IP source dari internet itu bisa ketahuan apakah IP tersebut sudah dianggap sebagai CNC, ya, command and control, spam, bot, phishing, ataupun situs scanning dan lain-lain. Jadi kita bukan hanya lihat dari IP itu, oh dia dari negara sekian atau dari kota sekian atau dari internet service provider yang mana gitu. Jadi ini akan tambahin konteks waktu kita lihat IP tersebut yang menyerang ke kita, mereka sudah dikategori sebagai oh dia IP ini sering spam tempat yang lain gitu. Jadi ini adalah benefit yang kita pakai CM, Pak. Nah, ini berarti dashboard secara keseluruhan. Tadi ya terakhir IP reputation ya Pak ya. Jadi mungkin kalau IP-nya sering melakukan aktivitas yang malicious, kemudian dia langsung dianggap bad gitu reputation. Ini berarti dashboard. Betul. Pak. Oke Pak Kirby, ini satu hal yang cukup menarik kalau saya tadi mendengar ada kata-kata dashboard, terus kemudian ada yang berarti potensinya si CM ini adalah dia bisa juga mampu untuk mendeteksi ancaman-ancaman yang mungkin tidak atau belum terdeteksi sebelumnya, atau kita bisa ambil sebagai istilahnya unknown threats ya, unknown threats. Nah, kalau
kita lihat dari unknown threats ini, kira-kira berapa besar manfaat dari penggunaan SIEM terhadap identifikasi dari unknown threats ini, Pak? Nah, biasanya SIEM ada satu fungsi yang cukup unggul kalau menurut saya adalah sesuatu seperti user activity monitoring atau user entity behavior monitoring. Nah, dengan konsep ini atau dengan fungsi kayak gini, ya UEBA ini, SIEM ini bisa mendetek misalnya kalau user ini biasa dia login ke kantor mungkin jam 9 pagi sampai jam 5 dia akan log out. Nah, dengan catatan ada satu profile atau baseline yang dikumpulin atau yang dibikin oleh SIEM ini, kalau user account yang sama sekarang dia login bukan dari Indonesia misalnya, login dari Singapura misalnya. Nah, tapi login dengan waktu jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Nah, dengan konsep ini kan looks like legitimate traffic. Jadi traffic ini orangnya login, username passwordnya benar. Oke, tapi yang anehnya adalah IP itu yang dia login tuh dari negara yang lain. Kalau dibanding dengan profile atau baseline yang sebelumnya, biasanya orang ini login di Jakarta misalnya. Nah, tapi dia nggak pernah login jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Nah, ini akan jadi anomaly. Nah, ini biasanya akan dipakai oleh security analyst kita untuk take deeper action. Maksudnya mereka akan cross check sama usernya, cross check sama supervisor atau atasannya dia, apakah user ini udah login kemarin dalam tanggal sekian, jam sekian, segala macam. Jadi ini adalah salah satu fungsi yang menurut saya kita nggak fokus hanya ke ada brute force attack atau malware attack segala macam yang kita biasanya based on signature. Sekarang ini lebih fokus ke user behavior. Gitu. Jadi kalau kita, iya betul juga Pak, ini sebagai satu hal yang cukup penting juga ya, karena dikala kita sekarang bekerja dari rumah, mungkin akses kita akan lebih fleksibel dari batasan waktunya yang tadinya mungkin hanya berkumpul, artinya sejumlah akses itu tadinya hanya berada pada kuadran antara jam 9 hingga jam 5 sore misalnya. Tapi dengan adanya work from home ini akan semakin lebih dinamis sekali ya Pak ya. Dan itulah mungkin kita butuh satu pencatatan yang menyeluruh ya. Tapi sampai sedalam apa si SIEM tadi bisa mendata aktivitas yang dilakukan oleh legitimate user? Sampai sejauh mana itu Pak Kirby terhadap SIEM ini bisa mendata? Nah, sebenarnya ini tergantung ke implementasi SIEM-nya masing-masing ya, karena SIEM sebenarnya bukan satu solusi atau satu aplikasi yang ekonomis, sebenarnya lumayan mahal sebenarnya. Nah, kalau kita mau lebih mendalam, maksudnya adalah kita harus dapat banyak log dari sampai ke endpoint. Maksudnya gitu, selain daripada biasa kita collect logs dari firewall, dari IDS atau antivirus atau maupun mungkin endpoint detection and response EDR. Nah, kita juga harus ada log dari operating system masing-masing. Misalnya, laptop saya adalah Macintosh atau Apple Mac ya, atau laptop saya pakai Windows. Jadi Windows log atau Macintosh atau Apple Mac punya log harus juga di forward langsung ke SIEM. Kenapa kita mau log seperti itu? Nah, misalnya kalau kita misalnya kita install satu aplikasi, tapi kita nggak tahu aplikasi itu ternyata ada satu Trojan, tapi Trojan ini tidak kedetek oleh antivirus atau DLP atau EDR masing-masing. Nah, gimana caranya? Misalnya kalau saya lagi akses satu file dari kantor server ya, copy ke laptop saya. Nah, ternyata saya gantiin file ini atau saya delete file ini. File ini adalah salah satu file yang penting banget, mungkin misalnya sales projection kita. Nah, setelah itu file dari server itu bisa jadi saya hilangin file itu atau saya delete file itu. Nah, dengan catatan kayak gitu,
kalau ada malware, kalau ada proses yang si penyerang ini lakuin, kita bisa lihat di sisi proses apa yang di delete atau apa proses apa yang sudah dibikin yang baru dari aplikasi yang lain atau dari user yang lain. Nah, kalau yang mau lebih mendalam, cara inilah adalah kita harus dapat log sampai ke OS level, sampai ke endpoint masing-masing. Oke, berarti di sini kelengkapan informasi yang diberikan oleh CCM akan sangat tergantung pada ketersediaan log yang dikirimkan dari perangkat-perangkat lain, begitu ya Pak Kirby ya? Betul. Oke, nah ini jadi satu hal yang lebih menarik. Berarti ketika kita menyiapkan sebuah infrastruktur yang nantinya akan di mana SIEM tersebut bergerak, kira-kira apa yang kritikal yang penting untuk disediakan sebelum kita bisa menjaminkan si SIEM tadi bisa maksimal, di samping tadi log dari berbagai macam ya Pak ya. Mungkin boleh di-sharing sedikit Pak Kirby? Ini good question sih sebenarnya Pak. Kadang-kadang kita sering dengar perusahaan beli SIEM dan anggap setelah beli SIEM jaringannya mereka, aplikasi di kantor otomatis jadi aman. Sebenarnya ini adalah satu kesalahpahaman atau saya bilang misconception ya. Oke, saya sendiri dari consultant background, jadi saya nggak ada konsep untuk kita harus jualan sesuatu produk, tapi dengan SIEM ini agak aneh. SIEM ini adalah satu aplikasi yang menurut pengalaman saya paling susah diimplementasi, dioperasi, apalagi harganya cukup mahal lagi. Nah, SIEM ini bukan SOC loh, bukan Security Operation Center, tapi SIEM ini adalah salah satu core component untuk bikin Security Operation Center karena ia mengumpulin log dari masing-masing perangkat untuk dianalisa oleh security analyst. Nah, SIEM butuh log. Tanpa log, SIEM nggak bisa apa-apain. Beliin SIEM tanpa perencanaan atau tanpa planning adalah seperti beli piala dan taruh di meja. Ya, tapi nggak ada fungsinya gitu loh Pak. Betul. Tapi banyak perusahaan beli SIEM anggap dia seperti magic, seperti aplikasi yang lain, klik next, finish gitu. Nah, udah selesai instalasi dan bisa berfungsi tanpa user interaktif. Nah, ini adalah salah satu yang saya tidak yakin SIEM itu dibeli benar-benar dipakai. Malah implementasi SIEM adalah satu kerja IT yang menurut saya makan waktu paling panjang dan paling sulit. Implementasi SIEM hanyalah baru mulai. Mengoperasikan SIEM dengan efektif bisa mendetek serangan cyber, bukan hanya cukup dengan ada log dikirim padanya. Tuning atau penyetelannya, SIEM adalah kerja harian, bukan maintenance bulanan atau setahun 2 kali gitu, bukan. Pengalaman saya, satu SIEM implementasi yang gagal mulai dengan perusahaan beli SIEM tanpa perencanaan dan beli karena perusahaan atau teman-teman yang lain bilang mereka lagi pakai SIEM nih, kamu juga beli dong gitu. Nah, hampir 80% ke atas yang beli SIEM tanpa proper planning akan gagal di SIEM operationnya. Dan setelah 2-3 tahun pemakaian malah bilang SIEM itu tidak berguna dan kemahalan karena renew license-nya nggak murah juga Pak. Di bidang cyber security, kita sering bilang people, process, tools. PPT bukan PowerPoint ya Pak. Tapi ingat, people dulu Pak. Bikin proses baru toolsnya. Tapi sayangnya kebanyakan teman-teman memilih tools tanpa pikirin apakah ada tim IT di kantor mampu mengoperasi SIEM ini dengan efisiensi atau hanya lihat dashboard aja dengan alert yang ratusan setiap hari. Bikin kerja malah lebih banyak dan capek. Tapi bukan lebih efektif seperti vendor SIEM yang bilang, gitu Pak. Oke, ini berarti sebenarnya kalau saya tangkap tadi, perencanaan yang paling penting di awal Pak, sebelum SIEM tadi diakuisisi ya Pak Kirby. Iya. Oke, nah kalau tadi Bapak menyebut kegagalan nih, ada beberapa poin kegagalan. Kalau
secara keseluruhan kita sebutkan penyebab-penyebab tadi kegagalan implementasi SIEM tadi ketika orang langsung terjun. Selain itu mungkin apa lagi kira-kira Pak penyebab-penyebab kegagalan mungkin bisa kita ambil sebagai pembelajaran juga nih Pak? Mungkin saya bisa jelasin dari seperti kayak gini. Kita beli dulu tanpa lihat apakah SIEM ini cocok di perusahaan. Memang SIEM itu penting atau SIEM itu berguna bagi perusahaan yang benar-benar fokus ke cyber security. Tapi bukan semua perusahaan cocok beli SIEM-nya itu, karena yang salah satu faktor yang saya lihat adalah SIEM itu adalah lumayan mahal. Dia bukan aplikasi seperti antivirus gitu yang seperti saya jelasin, next, finish, installation, jadi gitu. Nah, beli dulu tanpa di set objektif solusi SIEM ini, tujuannya apa? Seringkali perusahaan beli SIEM tapi hanya mau menarik log dari SIEM kalau ditanya auditor. Misalnya, bulan ini ada berapa orang yang login successful atau login fail. Jadi, SIEM-nya ini ujung-ujungnya jadi log management. Nah, kalau dengan log management sebenarnya bisa jadi nggak usah beli SIEM Pak, kita beli log management, ada solusi yang lain. Nah, tergantung objektif untuk beli SIEM ini sebenarnya seperti apa. Nah, salah satu contoh, kita fail to plan to buy the SIEM ya. Perusahaan ada misalnya 50 server dan perangkat. Beli lisensi SIEM hanya untuk 20 ya, mungkin budget issue ya. Tapi pas kejadian serangan cyber, pas butuh log dari server yang lain, ternyata nggak kebeli lisensinya. Atau kadang-kadang pengalamannya seperti setelah beli SIEM 6 bulan, ternyata log terlalu banyak. Mau tambah storage SIEM, ternyata mahal sekali. Justru mendelete log dalam SIEM. Daripada nyimpan lognya 3 bulan, sekarang hanya nyimpan 3 minggu. Nah, itu beda sekali loh dari awal. SIEM operasi butuh tuning. Seperti maintenance, tapi bukan 3 bulan sekali atau setahun 2 kali, malah setiap hari. Nah, ada perusahaan yang beli SIEM dan bikin correlation rules, tapi nggak pernah dituning atau update. Kalau di posisi kita sebagai penyerang, background saya memang pen tester nih. Nah, pintu utama kalau nggak bisa masuk, kita akan coba pintu yang lain, malah pintu belakang atau dari atap, rooftop ya, seperti itu. Penyerang mau curi data, mereka akan coba cara yang macam-macam supaya dapat celah-celah aplikasi dan masuk ke network atau jaringan kita untuk curi datanya. Tapi perusahaan dari hari pertama implementasi SIEM rules-nya nggak pernah diupdate atau ganti, gimana kita bisa mendeteksi serangan yang baru. Betul, Pak. Nah, ada perusahaan yang mengimplementasi SIEM tapi hanya monitor 8x5. Maksudnya 5 hari kerja, 8 jam 1 hari. Nah, tanggal merah kantor libur, tapi aplikasi webnya masih nyala, masih berfungsi. Kalau penyerang menyerang tanggal merah, siapa yang lihat alertnya dan responsnya seperti apa kalau gitu? Oke. Ini satu hal yang cukup menarik ya Pak. Jadi kalau tadi Pak Kirby menyebutkan licensing ya Pak dari perangkat-perangkat, berarti licensingnya dihitung berdasarkan jumlah perangkat yang terkoneksi. Ada Pak selain Betul. dari jumlah perangkat, licensing modelnya mungkin waktu atau apa begitu Pak? Biasanya sekarang kalau commercial SIEM yang di market ya, kebanyakan mereka hitungnya EPS. EPS maksudnya adalah events per second. Oh, okay. Nah, events per second it's a common way untuk menghitung lisensinya SIEM itu. Tapi agak susah buat kita untuk buat implementasi karena misalnya kadang-kadang kita suka ditanya, misalnya kalau kita beli 5.000 EPS, 5.000 events per second, tapi hitungannya berapa device sih? Kalau misalnya saya ada satu firewall, ada 10 server atau ada 30 aplikasi, itu apakah cocok atau masih di bawah 5.000 EPS atau apakah di atas 5.000 EPS? Karena gini Pak, EPS itu tergantung events atau tergantung logs yang masuk yang ujung-ujungnya dibikin jadi events. Jadi bukan semua logs yang dilempar ke dalam akan jadi events, ada yang enggak. Gitu. Jadi EPS itu benar-benar tergantung, tapi masing-masing SIEM vendor
kadang-kadang mereka ada satu tools atau satu Excel file ya untuk tolong kita menghitung agar-agar sebulan kita berapa EPS atau total kita butuhnya berapa EPS untuk beli license-nya CM ini gitu. Jadi itu sebagai satu kalkulasi awal penentuan biaya dari akuisisi CM tadi juga event per second atau EPS tadi, Pak. Nah, ini kan kalau kita bicara log analisis, saya tiba-tiba timbul satu pemikiran tentang itu kan nggak semua log itu merupakan bagian yang penting ya. Ada mungkin log yang sifatnya informasional yang nggak relevan. Mungkin kita sebut noise kali ya Pak ya, bahasanya. Nah kalau kita ketemu dengan misalnya log tadi sekian banyak noise-nya kemudian masuk. Nah ini apa yang kita perlu lakukan di sisi CM-nya untuk biasanya adalah kita, yang seperti yang saya bilang tadi, tuning ini paling penting buat operation atau operasi CM ini. Tuning ini salah satu adalah termasuk kalau kita lihat banyak log yang masuk yang bukan berhubungan dengan security event, jadi kita bisa drop log itu. Jadi untuk mungkin kita bisa lebih banyak storage-nya, nggak akan maksudnya wasted the storage. Jadi kita nggak usah simpan log dari perangkat tersebut karena kebanyakan log atau kontennya dari lognya itu lebih fokus ke service start, service stop, atau tentang infrastructure information, debugging, segala macam. Jadi itu kita bisa dari tuning di sisi CM-nya itu, kita bisa menghapuskan atau kita nggak proses log itu atau event itu, kita dibuangkan dari si CM-nya supaya kita bisa fokus ke log yang lebih penting atau dengan security related gitu. Nah itu proses penghapusannya itu dilakukan manual pada satu waktu atau repetition atau ada automatic proses Pak? Biasanya ini agak susah kalau bilang automatic process ya, karena ini kan kita manually, kita harus collect logs-nya. Kalau logs-nya nggak cocok atau nggak benar, kita harus manually drop the logs atau kita remove logs dari apa yang kita mau kumpulin. Jadi agak manual, bisa jadi per hari atau at least per minggu kita harus lihat tuningnya di sini atau kita harus lihat si CM-nya performance apakah bagus atau enggak gitu Pak. Oke. Nah, wah ini lumayan banyak nih Pak. Kita udah dapat feedback. Tapi ada beberapa masih ada sedikit lagi pertanyaan. Ini kalau tadi Pak Kirby kan mention terkait correlation ya. Kira-kira kalau kita beli CM itu correlation apa ya rule ya atau mungkin correlation rule-nya itu kira-kira udah built-in atau harus di custom lagi Pak untuk pengadaan correlation rule-nya? Oke, ini seperti kalau menurut saya ini akan seperti antivirus, tapi yang bagusnya dengan pakai CM ini adalah kita yang customize. Nah, kalau by default atau built-in correlation rules-nya dari CM, dari commercial CM, sebenarnya masing-masing mereka ada built-in berapa ratus biasanya, ya beberapa ratus correlation rules-nya. Tapi correlation rules ini kadang-kadang banyak yang hanya generic, banyak yang nggak di-update hanya for the sake of having one, daripada semua orang harus bikin customized correlation rules. Nah, salah satu yang paling common adalah misalnya kita mau mendetek brute force attack. Nah, cara brute force attack adalah sebenarnya tergantung ke perusahaan masing-masing. Misalnya, kalau kita mau pakai ATM ya, ATM di bank. Kita masukin 3 kali password salah, kita langsung di lock account-nya. Nah, kalau di aplikasi masing-masing ya, mungkin ada yang di web atau dari email atau segala macam. Nah, passwordnya kalau salah kita nggak bisa langsung tutup user account-nya atau lock user account-nya. Nah, dengan catatan aplikasi itu kadang-kadang beda-beda. Ada aplikasi yang lock user account, ada aplikasi yang lock IP address, dari mana dia akses kalau kita ngomong dari luarnya. Nah, correlation rules ini harus kita customize sedikit
kita bisa terima kita bisa terima user ini brute force berapa kali dalam berapa detik. Misalnya, I want to create a rule, okay, a correlation rules bahwa setiap 30 detik, 30 seconds ya, kalau saya lihat lebih daripada 10 kali password salah, user account ini akan dikunci atau IP address ini akan di lock out. Tapi bukan semua aplikasi sama. Tapi ada perusahaan yang bilang, oke, saya maunya adalah dalam 10 detik lebih dari 3 kali saya harus lakuin sesuatu, lock account atau block the IP address gitu, Pak. Justru correlation harus di-customize, Pak. Jadi memang betul-betul per masing-masing perusahaan itu unik. Sehingga kalau tadi Pak Kirby bilang bahwa misalnya tadi durasi dalam satu window time berapa kali ada potensi attack terjadi, baru kemudian di take action gitu ya Pak Kirby ya. Betul Pak. Oke. Nah ini satu hal yang menarik. Saya juga dengar tadi Pak Kirby sempat menyebutkan ada kata-kata SIEM itu dibuat hanya untuk mengejar compliance dari auditor misalnya. Dijadikan sebagai auditor report. Ini fungsi compliance untuk SIEM ini boleh sharing Pak, kira-kira apa kaitan SIEM dengan compliance report Pak? Biasanya compliance report adalah salah satu built-in reporting dari SIEM masing-masing. Itu paling common ya, paling biasa sebenarnya. Compliance report kadang-kadang kalau dari SIEM dari luar mungkin selain dari apa yang kita sering dengar ISO 27000 atau ISMS ya, ada PCI DSS, ada HIPAA, ada FISMA, itu kan ada yang international standard, ada yang mungkin dari Eropa atau mungkin dari Amerika Syarikat sendiri. Tapi kalau di sini biasanya saya lihat kebanyakan perusahaan yang pakai compliance report dengan SIEM-nya adalah pemakaian itu untuk PCI DSS report, compliance report, atau compliance report untuk ISO 27001. Biasa seperti itu Pak, dua-dua ini. Oke, jadi ISO dan PCI DSS ya Pak ya, peranan dari sisi SIEM. Memang kalau kita katakan misalnya nih, tanpa SIEM, apakah reporting compliance PCI DSS sama ISO 27 family itu nggak mungkin bisa disediakan? Gimana Pak Kirby? Kalau menurut saya hanya dengan adanya SIEM, nah mau bikin report seperti itu karena semua log udah dikumpulin di SIEM, jadi lebih gampang kalau mau kemudahan Pak ya? Keluarin reportnya, iya kemudahannya betul. Oke, ini satu hal yang menarik. Nah, kalau dia nanti udah buat sebagai satu report itu diberikan secara berkala atau sesuai permintaan? Biasanya report ini bisa di automated generated, jadi biasanya diminta adalah per bulan kalau di auditor. Ya, per bulan outputnya. Yeah. Nah, kalau misalnya ternyata tadi kita kembali license-nya, misalnya device-nya ada 15, belinya cuma 10, yang 5 nggak ada, ternyata diminta, kemudian yang 5 baru ditambahkan license-nya, itu reportnya bisa memfollow atau dia berlaku onward, Pak. Onward artinya dari titik ini ke depan atau bisa revert ke belakang, Pak? Biasanya titik ke depan karena sebelumnya lognya belum pernah dikirim ke SIEM ya, jadi nggak mungkin dia bisa keluarin lognya lagi dong. Jadi harusnya dari now onwards sampai ke depan. Ya, berarti historical itu nggak pengaruh, nggak bisa diproses Pak ya. Jadi kalau even though ada penambahan jumlah license, data history untuk license yang baru ditambahkan itu tetap aja nggak bisa dimasukin ya Pak Kirby ya. Iya, sayangnya seperti itu Pak. Makasih loh Pak. Nah ini ada satu hal yang menarik lagi Pak. Ini tadi ada mentioning saya dengar tadi ada kata-kata threat intelligence Pak. Nah peranan SIEM ini terhadap threat intelligence itu pengaruhnya apa Pak? Sebenarnya threat intelligence itu sebagai satu IP reputation. Kadang-kadang kita sering bilang seperti itu. Karena, nah misalnya threat intelligence ini seringkali kita menghubungkan dengan external threats, tapi jarang kali kita bisa pakai ke internal. Misalnya IP yang kita bisa lihat dari luar, dari source IP yang dari penyerang atau dari internet ya, kadang-kadang IP itu bisa dikategori atau dikategorize sebagai mungkin spam
atau CNC segala macam. Nah, biasanya Threat Intel akan pakai informasi seperti itu untuk supply ya ke SIEM kita, supaya pas kita lihat, kita bukan fokus ke IP itu dari negara mana, tapi fokus ke IP itu udah pernah diblok, jadi kita bisa langsung memblokir IP tersebut di sisi firewall. Jadi setiap kali lihat IP itu udah nggak usah dikasih akses lagi, meskipun dia mungkin looks like mungkin IP itu dari Indonesia, tapi sering kali IP itu menyerang ke industri yang lain atau udah dijadikan sebagai satu bad IP reputation. Ya udah, kita bisa langsung take action kalau dengan ada Threat Intel ini, Pak. Oke, wah ini menarik Pak, banyak sekali informasinya nih, luar biasa Pak Kirby. Luar biasa sekali ini banyak. Pak Kirby, satu hal terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Nah, kalau kita tadi mendengar paparan Pak Kirby tentang ada user entity behavior UEBA ya, ada satu saya mau angkat di sini terkait dengan peranan SIEM terhadap IDS itu kira-kira relevansinya kemana Pak? Sebenarnya kalau menurut saya SIEM ini tanpa log dan log dari perangkat lain-lain, especially kalau Bapak tanya relationship dengan IDS itu seperti apa. Sebenarnya kalau ada IDS, kita bisa dapat info yang apa yang IDS bisa mendetek. Misalnya IDS mendetek ini adalah salah satu serangan network, serangan jaringan, atau ini salah satu serangan dari web application. Nah, log itu kalau nggak dikasih atau nggak di forward dari IDS ke SIEM nggak bisa apa-apain, dia nggak bisa mendetek apa-apapun, karena SIEM adalah untuk ngumpulin lognya, and then dapat log dulu, baru dia bisa menganalisa dengan secara otomatis atau secara a big volume, karena lognya terlalu banyak. Kalau orang biasanya nggak mungkin bisa selesai gitu loh. Betul, kalau manual nggak bisa selesai lah, maksudnya intinya gitu ya Pak Kirby. Iya betul Pak. Wah ini luar biasa Pak, ini membuka wawasan baru kita terhadap istilah dari SIEM tadi sendiri. Nah Pak, sebelum saya closing, barangkali Bapak bisa kasih saran kepada perusahaan-perusahaan yang barangkali mereka ya kalaupun mereka misalnya sudah memiliki SIEM, atau juga bagi mereka yang baru habis dengar paparan Bapak nih terinspirasi nih Pak, mau menggunakan SIEM, kira-kira saran buat mereka yang sudah punya dan yang belum punya itu apa Pak dari Pak Kirby? Sorry Pak, can you repeat the question again? The question again like this Pak. The advice for the user or the company that who's not yet using SIEM and the company that are currently using SIEM. Jadi we have to focus. Jadi ada yang belum pakai, sarannya, the feedback atau advice you can give to them. Kemudian untuk orang yang udah pakai, yang belum pakai, advice-nya apa? Yang sudah pakai, advice-nya apa? Okay. Shall I answer now? Boleh Pak, please. Okay. Buat perusahaan yang belum ada SIEM, saran saya adalah jangan langsung beli karena orang lain sudah beli. Jadi kita harus ada proper plan dulu. Apakah SIEM ini akan dijadikan salah satu security prevention solution? Misalnya bisa mendetek, bisa take action, segala macam. Tapi kita juga harus tahu apakah SIEM ini cocok di perusahaan kami. Karena gini Pak, biasanya ada SIEM di on-premise, juga ada SIEM yang di cloud. Kadang-kadang kita pakai hybrid malah. Jadi kondisi seperti kita ada server di cloud, kita ada server di on-premise. Kadang-kadang ini akan jadi satu kendala, karena kalau dari on-premise kita biasanya nggak hitung network traffic. Karena setiap hari, setiap perangkat kirim lognya ke SIEM itu kan bisa jadi gede volumenya. Nah, tapi kalau kamu kirim log dari cloud balikin ke data center, volume itu akan dijadikan satu cost karena kita pakai cloud service provider. Nah, jadi harus benar-benar harus planning dengan perusahaan yang belum ada SIEM. Nah, satu lagi yang buat perusahaan yang butuh atau perlu beli SIEM adalah apakah perusahaan sendiri bisa mengoperasi
CM-nya itu. Karena CM operasi itu sebenarnya butuh spesialis, butuh orang yang benar-benar tahu apa yang dia bisa lakukan. Karena typically orang IT belum tentu mereka bisa menghandle CM. Ini benar-benar harus, kalau menurut saya harus benar-benar planning, karena orang seperti ini biasanya gaji mereka juga cukup tinggi ya. Jadi gampang kalau di perusahaan yang lain kasih gaji yang lebih tinggi, ya kamu akan hilang orang yang penting untuk jadi sebagai mungkin gitu, CM di hijack, betul, seperti nanti CM admin saya hilang, CM-nya nggak bisa di maintain, atau analis saya juga nggak ada, kita nggak bisa operate gitu loh. Nah, buat yang perusahaan yang sudah ada CM, nah, kalau menurut saya sudah ada CM, biasanya fokus mereka adalah pemakaian atau operasinya seperti apa. Jarang sekali mereka khawatir atau pikir tentang implementasi. Nah, dengan ini tetap aja buat saya poin pertama adalah kita plan lagi tahun depan CM-nya ini mau seperti apa. Karena udah beli nih, jadi kita nggak mungkin kita taruh di sebelah, kita nggak pakai lagi. Tapi kita planning lagi. Tahun depan kita mau renew license-nya CM-nya ini, kita mau tambah atau kita mau remain as it is gitu loh. Nah, kalau kita mau remain, orang yang sekarang untuk menghandle CM ini, apakah dia cukup bagus skill set-nya, atau dia harus dikirim untuk training, untuk dapat certification tentang produk ini, atau tentang understanding of CM operation. Jadi ini yang kita harus lihat, karena udah beli, jadi kewajiban untuk lanjutin ROI-nya si CM-nya ini, apakah kita mau lanjut, kita mau tambah. Kalau mau tambah lisensi itu gampang ya, itu di sisi bisnis, tapi orangnya kita cukup gak? Seperti yang saya bilang, kita kalau hanya kerja 8x5, si penyerangnya datang menyerang jam 12 malam ya, waktu kita lagi tidur, gimana caranya? Jadi nggak efisien dong kalau gitu. Kita ada pun kita nggak pakai gitu loh. Oke, ini satu hal yang realistis sekali Pak, betul. Iya. Oke. Wah, terima kasih Pak Kirby penjelasannya nih. Mungkin sebelum saya closing episode ini, mungkin ada beberapa hal yang saya take note nih. Mungkin saya sharing ulang kepada pemirsa Bincang Cyber yang mudah-mudahan, saya yakin mereka banyak, kita termasuk saya setidaknya banyak sekali mendapat arahan dari Bapak nih terkait dengan penggunaan CM. Oke, Sobat Bincang Cyber, menarik sekali diskusi kita pada episode ke-24 ini. Beberapa hal yang saya coba untuk take note dan mudah-mudahan bisa juga bermanfaat untuk sobat sekalian. Yang pertama, hal yang menarik terkait CM ini adalah ketersediaan log yang dianalisa secara centralized kepada satu tempat dan mungkin pada akhirnya akan dilakukan proses korelasi. Hal ini sangat penting untuk kita belakangan ini, di mana landscape security sudah sedemikian berubah. Dari awalnya kita bersikap hanya kepada reaktif, kepada serangan-serangan yang ada, atau lagi berpatokan kepada signature, sekarang lebih kepada dynamic atau predictive security. Sangat perubahan sangat amat cepat dari waktu ke waktu. Kemudian khususnya kala work from home atau aktivitas perusahaan, aktivitas karyawan lebih banyak berada di luar kantor, maka peranan CM ini semakin dirasakan lebih penting, khususnya dalam kaitan menganalisa terhadap user and entity behavior, UEBA, user entity behavior analysis. Jadi behavior dari pengguna itu semakin kritikal dikala terjadi fleksibilitas jam kerja atau akses terhadap data yang berada di dalam perusahaan. Namun, implementasi CM tidak bisa serta-merta hanya dengan membeli, kemudian melakukan proses instalasi. Hal yang paling penting menurut penjabaran dari Pak Kirby baru saja bahwa kita diperlukan melakukan perencanaan dulu. Perencanaan dalam artian bahwa jumlah perangkat yang akan memberikan log kepada CM tadi untuk diproses korelasinya. Dalam hal penentuan jumlah license akan sangat penting mengacu kepada kondisi yang ada sekarang. Artinya jumlah perangkat yang ingin dihubungkan dengan CM adalah sejumlah daripada perangkat yang memang memerlukan akses. Jadi tidak membeli secara parsial. Sebab log yang akan diterima dari perangkat tersebut
pada akhirnya akan bersifat onward. Historik tidak akan bisa diterapkan. Nah, fungsi SIEM, kenyataannya tadi beberapa sharing dari Pak Kirby menyebutkan bahwa SIEM tersebut pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk menarik lock, melainkan banyak fungsi-fungsi lainnya di sini, ya fungsi korelasi dan kemudian ada compliance dan lain sebagainya. Nah, SIEM untuk menghasilkan sebuah output yang bagus sangat tergantung dengan human resources. Artinya tidak hanya perangkatnya saja yang di-upgrade, tapi juga kemampuan dari human resources yang mengoperasikan SIEM tersebut. Sehingga pada akhirnya, jika semua ini dilakukan dengan tahapan dan perencanaan yang baik, diharapkan perusahaan akan semakin besar memperoleh manfaat dari SIEM tadi. Demikian ya Pak Kirby ya. Betul ya Pak? Pak Kirby barangkali ada yang mau ditambahkan? Oh tidak ada. Oke. Baik. Pak untuk Kirby. SIEM analyst ya Pak? Sorry, boleh diulang sedikit Pak? Barangkali ada yang mau ditambahkan? Apakah kita harus tambahin satu, misalnya kalau ada orang yang interested to be a SIEM analyst. Oke. Mau gak tambahin? Sekarang saya lihat kayaknya mungkin udah lebih daripada 30 menit sih. Oh, no worry. Just go ahead. Oke. Mungkin saya mau sharing sedikit tentang gimana caranya kita bisa jadi SIEM analyst. Jadi maksudnya adalah yang kita operate SIEM-nya ini. Kalau kita lihat dari ada serangan, gimana cara kita, background kita butuhnya seperti apa background-nya. Nah, yang pertama biasanya adalah pengalaman di bidang IT, terutama sistem administrator atau network administrator minimum 2 tahun ke atas. Nah, kedua ini strong passion, ada gaya yang kuat terhadap cyber security, mau belajar terus. Oke. Ketiga, siap kerja non-stop. Kalau mau kerja waktu tetap 8x5, bidang ini nggak cocok. Oke. Penasaran yang ingin tahu atau pengen belajar, kenapa atau gimana caranya penyerang bisa masuk ke aplikasi atau jaringan kita? Cara apa yang harus dilakukan supaya serangan ini tidak terjadi di depannya? Oke. Nah, paling terakhir baru saya pengen sharing tentang kalau ada professional certification seperti misalnya cyber security SA, security analyst plus dari ini dari mana ya, saya lupa. saya SA plus CompTIA, yes, correct CompTIA. And then ada dari EC Council, ECIH ya, EC Council, CHFI, dan ujung-ujungnya CEH juga is a good start gitu loh. Gitu aja Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kirby. Wah, kita beruntung banget nih. Oke, sebelum saya tutup barangkali ya kita bilang thank you banget Pak Kirby juga nih. Terima kasih peserta pendengar Bincang Cyber juga hari ini mendapatkan banyak sekali masukan. Any last word Pak? No, I'm good. Thank you. Oke. Dan Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di akhir episode ke-24 dari episode hari ini yang membahas tentang SIEM. Menarik sekali, banyak arahan yang kita bisa dapatkan pada hari ini dari Pak Kirby. Tentunya jika Sobat ada pertanyaan bisa dituliskan nanti di dalam situs resmi bincangcyber.id. Pertanyaan nanti akan saya sampaikan kepada Pak Kirby untuk dijawab. Kita bisa lanjutkan dalam diskusi, atau barangkali jika Sobat tertarik untuk membahas hal lain khususnya terkait dengan SIEM ini dan ada saran, boleh bisa disampaikan langsung. Baik, terima kasih untuk Sobat pendengar Bincang Cyber sudah mengikuti sampai dengan akhir episode. Perkembangan subscriber dari podcast ini sedemikian berkembang, dan untuk itu saya apresiasi support dan dukungan Sobat sekalian. Demikian, saya Faisal Yahya sebagai host dan Pak Kirby Chong sebagai guest pada episode ke-24 ini undur diri dan terima kasih. Sampai bertemu pada episode-episode Bincang Cyber selanjutnya.